Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Desmawati, mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menceritakan kisah Sabit bin Qais, juru bicara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Hasan bin Sabit adalah penyair Rasulullah dan Islam, sedangkan Sabit adalah juru bicara Rasulullah dan Islam. Kalimat dan kata-kata yang keluar dari mulutnya kuat, padat, keras, tegas, dan memesona. Pada tahun kedatangan para utusan dari berbagai penjuru, utusan Bani Tamim pun tidak ketinggalan datang ke Madinah dan mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Kami datang untuk menunjukkan kebanggaan kami kepadamu, maka izinkanlah kepada penyair dan juru bicara kami untuk menyampaikannya." Rasulullah SAW tersenyum lalu bersabda, "Aku telah mengizinkan juru bicara kalian, silakan ia berbicara." Juru bicara mereka, Uttarib bin Hajib, berdiri dan mulai membanggakan kelebihan-kelebihan kaumnya. Ketika pernyataan telah selesai, Nabi SAW bersabda kepada Sabit bin Qais, "Berdirilah dan jawablah." Sabit pun bangkit lalu berkata, "Segala puji bagi Allah, segala yang ada di langit dan bumi adalah ciptaannya, dan titahnya telah berlaku padanya. Ilmunya meliputi kerajaannya, tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali dengan karunia-Nya. Kemudian dengan kehendaknya, Dia menjadikan kami sebagai imam dan memilih dari makhluknya yang terbaik seorang utusan, yang paling mulia keturunannya, paling benar kata-katanya, dan paling utama kedudukannya. Kitabnya diturunkan kepadanya dan dipercayakan kepadanya di atas makhluknya. Itu berarti Ia adalah pilihan Allah dari yang ada di alam ini." Kemudian ia menyeru manusia agar beriman kepadanya, sehingga orang-orang muhajirin dari kalangan kaum dan kerabatnya pun beriman. Mereka adalah orang-orang yang termulia keturunannya dan yang paling baik amal perbuatannya. Setelah itu kami orang-orang Ansar adalah orang pertama yang menyambut seruannya. Kami adalah pembela-pembela agama Allah dan pendukung Rasulnya. Sabit pun ikut bergabung dalam perang Uhud bersama Rasulullah SAW, dan peperangan penting sesudah itu. Pengorbanannya menakjubkan, bahkan sangat menakjubkan. Dalam setiap peperangan, menumpas orang-orang murtad. Ia selalu berada di barisan terdepan, membawa bendera Ansar, dan menebaskan pedangnya yang tidak pernah tumpul dan tidak pernah berhenti. Di Perang Yamamah, Sabin melihat terjadinya serangan mendadak yang dilancarkan oleh tentara Musailamah al-Kadzdzab terhadap kaum muslimin. Pada awal pertempuran karena itu, ia berteriak dengan suaranya yang keras memberi peringatan, "Demi Allah, bukan begini caranya kami berperang bersama Rasulullah." Kemudian ia pergi ke tempat yang tidak terlalu jauh, dan beberapa saat kemudian ia kembali dalam kondisi badan layaknya mumi dan memakai kain kafan, lalu berteriak lagi, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dibawa oleh mereka, dan aku memohon ampun kepadamu dari apa yang dilakukan oleh mereka, yakni kaum muslimin yang kendur semangatnya dalam peperangan." Saat itu juga Salim, mantan budak Rasulullah SAW, bergabung dengannya. Ia adalah pembawa bendera kaum muhajirin. Keduanya menggali lubang yang dalam untuk mereka berdua. Kemudian mereka berdua masuk dan berdiri di dalamnya, lalu menimbun badan dengan pasir sampai menutup setengah badan. Demikianlah mereka berdiri, tidak ubah dari dua tonggak yang kokoh. Setengah badan mereka terbenam ke dalam pasir dan terpaku ke dasar lubang, sedangkan setengah bagian atas dadanya, kening, dan kedua lengan mereka siap menghadapi tentara penyembah berhala dan para pendusta. Mereka berdua senantiasa memukulkan pedang terhadap setiap tentara Musailamah yang mendekat sampai akhirnya mereka berdua gugur syahid di tempat itu. Dan sinar sang surya yang ada dalam tubuh mereka kini telah tenggelam. Peristiwa syahidnya kedua pahlawan tersebut bagaikan pekikan dahsyat yang menghimbau kaum muslimin agar segera kembali kepada kedudukan mereka, hingga akhirnya mereka berhasil menghancurkan tentara Musailamah.
Mereka tersungkur menutupi tanah bekas mereka berpijak. Sabit bin Qais yang unggul sebagai orator dan tiada tanding sebagai prajurit itu memiliki jiwa yang selalu ingin kembali kepada Allah dan hati yang khusyuk dan tentram. Ia merupakan sosok muslimin yang paling takut dan malu kepada Allah. Ketika turun ayat mulia, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, membangkang diri. Surat Luqman ayat 18. Samin menutup pintu rumahnya dan duduk menangis. Ia tetap dalam keadaan itu dalam beberapa saat, hingga beritanya sampai kepada Rasulullah. Akhirnya, beliau memanggil dan menanyainya. Sabit menjawab, "Wahai Rasulullah, aku ini menyukai pakaian yang indah dan alas kaki yang bagus. Aku takut bila karena itu aku akan menjadi orang yang congkak dan sombong." Nabi menanggapi jawabannya itu sambil tertawa senang. "Engkau tidak termasuk dalam golongan mereka. Sebaliknya, engkau hidup dalam kebaikan hati, dalam kebaikan, dan engkau akan masuk surga." Ketika turun firman Allah Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggalkan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari." Surat Al-Hujurat ayat 2. Sabit menutup pintu rumahnya dan terus menangis. Beliau mempercayainya dan tidak menemukannya, dan kemudian mengutus seseorang agar memanggilnya, dan ia pun datang menemui beliau. Beliau menanyakan sebab ketidakhadirannya di masyarakat. Sabit menjawab, "Aku ini orang bersuara keras dan pernah meninggikan suaraku lebih tinggi daripada suaramu, wahai Rasulullah. Ini berarti amalku menjadi gugur dan aku termasuk penduduk neraka." Rasulullah SAW menanggapi, "Engkau tidaklah termasuk salah seorang di antara mereka. Bahkan engkau hidup terpuji. Engkau akan berperang hingga gugur syahid dan Allah akan memasukkanmu ke dalam surga." Masih ada satu peristiwa dalam kisah Sabit ini yang kadang-kadang membuat tidak nyaman orang-orang yang orientasi pikiran, perasaan, dan mimpi mereka hanya terfokus kepada dunia materi yang sempit yang bisa mereka sentuh, lihat, dan cium. Meski demikian, peristiwa itu benar-benar terjadi dan bisa diinterpretasikan secara nyata dan mudah bagi setiap orang yang mampu menggunakan mata batin. Di samping menggunakan mata lahir, setelah Sabit menemui kesyahidan dan medan pertempuran, seorang muslimin yang baru saja masuk Islam melintas di dekatnya dan melihat pada tubuh Sabit masih ada baju besinya yang berharga. Menurut dugaannya, ia berhak mengambilnya untuk dirinya, dan ia pun mengambilnya. Saat seseorang laki-laki muslim sedang nyenyak tidur, ia bermimpi didatangi Sabit dalam tidurnya dan berkata kepadanya, "Aku hendak mewasiatkan kepadamu satu wasiat, tetapi jangan sampai engkau katakan bahwa ini hanya mimpi, lalu kamu sia-siakan. Ketika akan gugur syahid, seorang muslim melintas di dekatku, lalu mengambil baju besiku. Rumahnya sangat jauh dan kudanya selalu dalam ikatan tali kekangnya. Baju besi itu disimpan dan ditutupi sebuah periuk besar, dan periuk itu ditutupi pelana unta. Temuilah Khalid dan mintalah agar mengirimkan orang untuk mengambilnya, dan bila engkau telah sampai di Madinah dan menghadap Khalifah Abu Bakar, katakanlah kepadanya bahwa aku mempunyai uang sekian banyaknya, dan aku berharap ia bersedia membayarnya." Ketika laki-laki ini terbangun dari tidurnya, ia menghadap kepada Khalid bin Al-Walid lalu menceritakan mimpinya. Khalid pun mengutus seseorang untuk mencari dan mengambil baju besi itu, dan orang tersebut mampu menemukannya di tempat yang sama persis dengan apa yang digambarkan oleh Sabit. Setelah kaum muslimin pulang kembali ke Madinah, orang tersebut menceritakan mimpinya kepada Khalifah. Beliau pun melaksanakan wasiat Sabit. Satu-satunya wasiat dari seorang yang telah meninggal ialah wasiatnya. Sabit bin Qais yang terlaksana dengan sempurna.
Ternyata benar bahwa manusia itu memiliki rahasia yang besar. Allah berfirman, "Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Robnya, mendapat rezeki." Surat Ali Imran ayat 169. Sekian kisah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.